sekolah SMP 50 Konawe Selatan, teman-teman guru, serta teman-teman staf atau usaha. Terima kasih banyak karena meluangkan waktunya untuk bersama-sama bagaimana menerapkan atau rencana penerapan budaya positif yang insya Allah akan kita laksanakan di SD Negeri 50 Konawe Selatan ini mengenai penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Di sini sudah hadir semua perwalian kelas 7A, kelas 7A sudah ada, 7B, oke, 8A, 8B, 9A, 9B ya. Sebelum saya buka acaranya, saya mau memberikan beberapa sedikit pemahaman yang akan diantarkan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejalan-jalan. Kuliah yang saya hormati, Mas Bapak mengikuti kegiatan ini. Saya hormati. Pertama, mari bersyukur kepada Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala karena ini kita diberi kesehatan sehingga kita bersama-sama menikmati ini. Baik, Ibu, saya memanfaatkan waktu yang mungkin tentang pertemuan kita hari ini itu merupakan penerapan atau proses belajar, proses pendidikan terhadap teman kita ini Bapak Hatip, yang mana hari ini adalah merupakan sesi presentasi dan apa yang ada di dalam pendidikan. Pertama yang disampaikan dengan teman-teman sekalian ya, tentang budaya positif ini sangat kita butuhkan sekolah-sekolah karena memang dalam memberikan kesadaran terhadap siswa tentu bukan atau tidak semata-mata karena sanksi atau hukuman, tapi memang harus dimulai dari kebiasaan. Itu yang disebut dengan budaya positif. Jadi awalnya dengan kebiasaan terhadap kelakuan termasuk karakter, pembentukan watak sifat terhadap ini. Karena itu sangat penting kita dari sama-sama sambil kita mengambil hikmah pelajaran terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Hatip telah melakukan proses pendidikan ini. Satu hal yang perlu kita perlu kita pertahankan, perlu kita tingkatkan. Misalnya sekolah kita ini setiap hari sudah ada sudah ada jadwal. Itulah salah satu budaya pendidikan. Itulah kebiasaan-kebiasaannya yang perlu ditingkatkan. Demikian pula dalam hal tata tertib disiplin terhadap siswa dalam pemberian pendidikan, pemberian sanksi, pemberian motivasi terhadap anak semata-mata jangan ditingkatkan kepada sanksi, dibiasakan. Dan jangan kita pernah bosan, pernah luput dari satu masalah terus terhadap peserta didik, sehingga dia menjadi terbiasa dalam hal negatif. Karena itu selalu kita
selalu kita membiasakan terhadap hal seperti ini. Saya kira ini yang menjadi pendapat saya ya, untuk lebih jelasnya di masa tindakan dan mengembangkan hal-hal yang penting perlu kita rasakan dan kita jalankan sehingga menjadi karakter sekolah. Demikian ya, kami dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya langsung saja ya untuk KPC selaku teman-teman. Di sini ternyata kita sebagai guru itu menghukum serta memberikan sanksi kepada murid itu ada hal yang salah, ya. Ada yang salah. Jadi paradigma seperti ini mungkin akan kita hilangkan sedikit demi sedikit ya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita perhatikan dalam memproses anak didik jika mereka membuat suatu masalah di sekolahnya. Itu ada 3. Saya bikin di sini ada 3 yang saya bikin ya. Yang pertama itu paling tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dengan menstabilkan identitas. Maksudnya di sini menstabilkan identitas. Jika siswa membuat satu misalnya dia terlambat, ya, kita telusuri dulu apa masalahnya dia. Dalam hal ini menstabilkan identitas. Apa alasannya terlambat? Apakah mungkin biasanya pada umumnya problem ya orang tua siswa atau mungkin ada sedikit kendala di jalan. Tadi dia dijemput sama temannya, setelah motornya rusak atau apa, ya, itu kita telusuri dulu. Yang kemudian menanyakan keyakinannya, ya kita tanyakan keyakinannya. Maksudnya kita tanyakan keyakinannya itu apa motivasinya dia sekolah, apa motivasinya dia pergi ke sekolah. Nah, di sini menanyakan keyakinan hubungannya aja kita akan bikin untuk perwali-wali kelas itu wali kelas kita akan bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau tadinya kita bikin aturan kelas, itu akan nyebab keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu mendasar, mengikat yang harus diikuti. Kalau peraturan kelas kan cuma aturan saja. Misalnya mereka mereka langgar, mereka tidak ikuti kalau cuma aturan. Dia tidak bersifat mengikat. Tapi kalau keyakinan kelas ada komitmen, ada ikatan antara guru dengan murid. Jadi kontraknya. Dan ini yang menjadi keyakinan kelas bukan guru atau bukan perwalian kelas, tapi siswa sendiri. Dalam artian semacam surat perjanjian atau surat pernyataan. Jadi nanti saya mulai besok saya bikin fasilitasnya setiap kelas. Tadi sampel saya itu mungkin kelas 7A atau 7B, karena di situ mereka menggunakan kurikulum merdeka. Untuk kurikulum 2013 itu mengikuti di belakang. Jadi begitu saja. Nah ini kita putus karena dia berhubungan dengan P5, profil belajar Pancasila, kemudian ada di PMM-nya. Jadi nanti setelah ini kita cari lagi waktu, kita kembangkan profil komunitas kita. Kemarin saya sudah buka komunitasnya sebagai admin ya. Itu sudah sedikit lengkapnya apa-apa di dalam itu, tinggal videonya saja dari keyakinan sholat, yaitu penerapan budaya positif. Ya, budaya positif ini semua ada. Ya, sudah mulai digencarkan di sekolah-sekolah itu semua. Jadi nanti insya Allah yang akan kita lakukan setiap perwalian atau wali kelas ke depannya mulai besok kita akan berubah paradigma yang menjadi aturan kelas menjadi keyakinan kelas. Bahasanya sama, misalnya di situ saya lihat sama ini berpakaian rapi. Bahasanya situ kita ubah berpakaian rapi berarti di sini kalau di keyakinan menjadi sopan santun misalnya, gitu. Ya. Jadi itu
perubahan, cuma bahasanya yang berubah. Tapi bedanya siswa yang bikin aturan, siswa yang punya aturannya dia bukan guru. Kita dulu cuma memfasilitasi mereka, nanti siswa yang menulis di kelas stiker, nanti kita tempelkan. Dan jika ini yang mereka langgar, akan kita proses mereka berdasarkan segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya siswa itu melanggar aturan kelas mereka atau keyakinan kelas mereka, kita akan kembali ke segitiga restitusi ini, kita proses mereka. Apabila mereka masih ada catatan digitalnya, mereka masih menyimpan catatan. Jadi nanti kalau mereka langgar, kita akan lihat bagaimana yang mereka langgar dan apa yang mereka langgar, bagaimana penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh-contoh pertanyaannya ada saya bisa di bawah ini. Ini. Ketika mereka masuk melakukan kesalahan, kita tanya, kalau misalnya bisa identitas, kita semacam mendekati dia secara persuasif, ya, bukan secara kekerasan. Sini, ada pertanyaan yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Jika ada manusia yang sempurna, ini bahasa-bahasa yang saya bukan gunakan kepada mereka. Ya, jangan kita langsung polis anak-anak. Dan kamu ini, kamu itu ya. Jadi kita berikan dia bahasa-bahasa yang membuat dia merasa nyaman. Ya. Misalnya ini, saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Ini gurunya yang bilang, kita yang bilang. Pada saat kita sedang menghadapi mereka. Terutama untuk di sini dua targetnya. Yang pertama perwalian, yang kedua bagian kesiswaan. Ya, bagian kesiswaan ini. Misalnya ini, dia ambil pulpen, ya, misalnya pinjam pulpen, tapi temannya dia curi, ya. Dan itu curi ini tapi menjadi ambil, ya. Kita ubah curinya itu menjadi kita ambil, terus kita proses. Ya, misalnya mengambil pulpen itu tidak apa-apa, ya. Saya juga butuh pulpen, ini kan ada caranya, ada prosesnya. Itu ini mengenai kelawan yang saya buat. Selanjutnya di bawah, ya. Validasi dan cara yang salah, misalnya ini ada pertanyaan di sini. Padahal kamu bisa melakukan itu dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, ini alasannya, ya kita tanya alasannya kamu ambil pulpen, ya. Di sini bilang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu anak dia akan dalil, dia akan cerita juga apa alasannya dia ambil. Setelah misalnya kita tahu alasannya apa, kita bisa ke sini, ya, menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita laksanakan? Ini nilai-nilai umum yang telah kita sepakati muncul di sini, yang sudah kita bikin aturan kelas atau keyakinan kelas. Dari sinilah nanti, ya. Jadi kamu muncul masalah seperti ini. Itu untuk perwalian, kemudian untuk bagian kesiswaan, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu yang sebagai perwalian, ya. Ada? Baik, terima kasih. Kalau tidak pertanyaan, saya lanjut. Di sini ada lagi sedikit materi saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah pertama kasih sayang dan rasa terima. Saya langsung usia siswa itu, apalagi yang usia 13 ya, sampai 16, 12 sampai 15 usia sekarang, itu mereka butuh kasih sayang dan rasa terima. Ya. Sudah saya praktekkan, ini memang rata-rata siswa ini butuh kasih sayang, ya. Karena di rumahnya jadi tidak dapat orang tuanya, ya. Itu yang pertama. Dan rasa diterima, maksudnya kita guru itu harus menerima siswa apa adanya, ya. Kita harus bisa menciptakan lingkungan, kondisi, situasi belajar yang mereka bisa merasa nyaman. Nah, inilah tugas kita sebagai guru, ya. Kemarin kan kita jadi guru. Selama juga saya masuk di guru penggerak, saya mengajar itu cuma datang, absen, mengajar, saya deskripsikan tujuan pembelajaran yang tidak, kompetensi dasar yang situ,
selesai untuk kesimpulan keluar ya. Padahal ternyata sama. Salah satu bentuknya. Ternyata itu kita sebagai guru itu banyak hal yang sebelum kita melaksanakan belajar mengajar itu kita harus pertimbangkan. Di antaranya rasa menerima. Jika kita sudah menerima itu siswa, insya Allah transformasi ilmu kepada mereka akan sangat efektif. Dari misalnya jumlah siswa itu ada 32. Dari 32 siswa itu ada 32 juga karakter. 32 karakter. Nah, 32 karakternya inilah kita guru harus bisa klasifikasikan. Kita kasih jadikan 3. Kita jadikan 3 karakter ya. Ada siswa yang bisa kualitasnya baik, ada yang di tengah, ada yang paling rendah. Nah, inilah yang paling rendah kita harus bina. 2 ini kita abaikan dulu, tapi bukan berarti kita tinggalkan. Ini tentang rasa terimanya. Kemudian ada kebebasan. Ya, siswa ini merasa ingin bebas. Ketika dia sudah di dalam kelas, dia ingin bebas. Artinya dia ingin melakukan sesuatu seperti tidak ingin mencakap, karena dia sudah terikat dengan di luar, ya. Dengan hadirnya ini keyakinan kelas, mereka akan terdekat. Mereka akan merasa ada yang kontrak yang telah mereka buat. Ya. Jadi coba kalau masih ada waktu, kita bisa gunakan di kelas 9 itu masing-masing perwaliannya. Sebenarnya sudah ada aturan sekolah ini, aturan kelas yang diletakkan oleh Pak Kais kemarin. Tapi itu ada perlu menjadi keyakinan kelas. Ada yang dari sedikit pemaparan saya, ada yang mau ditanyakan kan? Selanjutnya di sini ada mas kesenangan. Nah, di sini tugas kita lagi dulu. Kita cari kesenangannya siswa, belajar dari bagaimana ya kesenangannya. Apakah dia senang bermain game, senang bermain belajar di lab, belajar di luar. Ini yang harus kita cari tahu bagaimana caranya ya masing-masing guru. Jadi nanti untuk materi yang kita setelah selesai ini, kami kita ambil sisihkan waktu lagi untuk PMM-nya kita masing-masing wali kelas membuat mencari dan tugasnya kan oleh Bapak Ibu membuat satu rangkuman masalah perwaliannya masing-masing. Setelah itu kalau sudah ada masalahnya kita silakan, terus kita carikan solusinya di sini di ruangan ini. Kemudian kita praktekkan hasil praktekannya ini kita refleksikan di sini hasilnya bagaimana ya. Apa yang kita lihat misalnya nilainya kurang ya, setelah itu kehadirannya ya, kehadirannya ini yang perlu kita agendakan. Kemudian pakaiannya ya, karena masuk di sini nanti. Setelah itu kita bikin videonya, kita masukkan di PMM. Oke, demikian ya. Tapi ada pertanyaan ya? Tidak ada ya? Makasih banyak. Kalau tidak ada saya keyakinan kalian sudah dibagi beberapa kelompok, tapi sebelum itu silakan pimpin temannya satu orang untuk berdoa kan. Sebelum kita marilah kita berdoa dimulai. Terima kasih Akbar ya, sudah. Oke, jadi saya langsung saja ya. Saya sudah buat untuk membuat keyakinan kelasnya ya. Maka dibicarakan dulu ya apa yang akan di
bikin ya orang ya di yang kotorannya oke orang boleh sama ya boleh sama ini berapa orang ini berapa orang ya oke cukup ya ya siap oke boleh sama ya kesepakatan kelasnya Ikra dengan Dani udah Dani satu lagi oke ya silakan dibikin sesuai dengan hasil kesepakatan teman-temannya kemudian ditulis ke dalam stick note berwarna hijau yang sudah kalian sepakat itu boleh silakan iya boleh saya kasih waktu 15 menit silakan ya boleh tiga yang satu yang kelompoknya saja kelompoknya iya kelompok satunya baru boleh satu timur satu poin yang lain boleh di sini misalnya ini satu ya terus ini satu satu stick note satu keyakinan kelas jadi pilih-pilih saja satu stick note satu keyakinan kelas oke silakan ya jadi dia ini kan cuma satu ya oke boleh oke ya silakan Ayo, kelompok 5 silakan. Sudah selesai? Ya, tulis. Ayo. Silakan didiskusikan. Ayo. Ayo, sini sudah. Ayo, break. Oke. Ya. Belum. Tulisannya dikasih bagus kan? Agak besar kan cuma satu poin toh ya oke ada lagi nah satu orang oke sudah yang lain sudah simpan dulu ya kalau sudah simpan oke ayo sudah ya, ke tangan yang sudah kelompok mana? Oke, nah sekarang siapa yang mau duluan menempel? Oke, terus, ayo. Silakan.
Dani, ayo. Sini Dani. Ayo. Ayo. Ada lagi. Siapa lagi? Saya Pak ya. Ya. Silakan. Boleh. Ayo. Bawa lagi kan ini. Kelompok 5 sudah. Bawa sudah. Kelompok 5 ya. Kelompok 4. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Baik. Ayo, siapa lagi? Siapa ya? Oke, siapa lagi? Ayo. Ayo, itu sudah berapa? Sudah berapa kita jelasin? Sudah berapa? Sayang? Oke. Sayang. Nih. Ini yang silakan. Silakan. Bisa? Oke. Siapa ya? Sudah berapa tadi? Wah, lebih banyak sekali nih. Ya. Disiplin, berkomitmen terhadap setiap tugas, selalu bersikap positif, selalu bernalar kritis, senantiasa membantu, saling menghormati dan menyayangi, menghormati guru, sopan dan santun, masuk kelas tepat waktu, dan komitmen terhadap Tepuk tangan dulu. Oke, demikian setelah kita membuat keyakinan kelas ini, insya Allah inilah yang akan kita sepakati bersama di setiap hari, ya, antara kalian dengan saya. Oke, jadi di sini ada disiplin, ya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Inilah yang akan kita kesepakatan kelasnya yang akan kita sepakati bersama, ya, untuk keyakinan kelasnya kita. Jadi insya Allah kedepannya kalau ada yang akan menambahkan, tinggal disampaikan lagi. Langsung kita berguna waktunya lagi, ya. Oke, demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya bila beliau telah menerapkan budaya positif di SMP 50 Konawe Selatan, khususnya di kelas 7, dan hasilnya sangat baik dan efektif.